Kalau kita marah, kata firman Tuhan, tetap diam di tempat tidurmu. Karena kita jangan sampai bikin dosa. Mazmur 4. Yuk belajar hidup dipimpin firman, bukan perasaan. Ayat 5. Baca sama-sama. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ayat 8. Kau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya kasih tahu, orang yang nyimpen amarah, hidupnya pasti hilang sukacita. Pasti susah tidur dan hidupnya nggak tentram. Marah disimpan, melek ngamuk, merem nggak bisa tidur. Kasihan. Firman Tuhan berkata gini, biarlah kamu marah. Karena gini, marah itu natural. Sifat dari jiwa. Bisa sedih, bisa marah, bisa gembira, bisa kecewa, itu jiwa. Amin. Makanya kita harus kasih makan roh kita. Supaya hidup kita tuh jangan dipimpin sama jiwa kita. Marah, benci gitu. Enggak, firman yang harus menguasai kita. Nah, kalau kita marah, kata firman Tuhan, tetap diam di tempat tidurmu. Karena kita jangan sampai bikin dosa. Coba kalau Anda marah, firman Tuhan bolak-balik ngomong gini, kemarahan akan membawa kita kepada kejahatan. Kemarahan akan memimpin kita kepada kejahatan. Waktu kita marah sama orang, yang timbul di kepala kita dan hati kita tuh niat jahat, pasti. Mau jatoin dia, mau hancurin dia, mau rusak nama baiknya. Saya kasih tahu, Anda jatoin orang jangan bangga. Hahaha, berkat aku hancur dia. Jangan dong. Firman Tuhan bilang, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Marah normal. Marah lalu berbuat jahat itu dosa. Siapa sih yang gak pernah marah? Yesus saja marah kok. Beberapa ayat Yesus marah. Kenapa orang gak boleh marah? Itu namanya manusia. Masih bisa marah. Pasti bisa marah tapi jangan berbuat dosa. Contoh. Saya marah sama beberapa orang karena saya tahu mereka jelek-jelekin saya. Mereka hancurin nama baik saya. Beritanya sampai di dalam dan luar negeri, capek ngejelasinnya. Saya sempat posting di Instagram. Kadang-kadang bingung ngadepin orang jahat, ya kan? Tapi apa yang saya lakukan? Saya deal dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang mereka ngomong, kalau ada yang saya lakukan memang salah, ampuni saya. Saya mau bertobat. Tapi tolong saya, supaya saya gak nyimpan kepahitan sama orang-orang ini. Saya doain seperti Yesus doain orang jahat. Bapak ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Saya minta Tuhan bersihkan pikiran saya, hati saya. Supaya saya gak nyimpan dendam. Supaya perkataan jahat orang tuh gak terekam di benak saya. Saya deal dengan itu. Saya bukannya gini, manusia pada umumnya. Begitu disakiti orang, kurang ajar lu, ngomong sembarangan lu, mulut gak sekolah lu gitu kan, berantem kan. Anda boleh tanya semua orang yang kenal saya tidak pernah bertengkar sama orang. Orang cari gara-gara sama saya banyak, tapi gue ladenin kagak. Jadi kalau dibilang gini, Bu Heni ribut ya sama dia. Uts, tunggu dulu. Kata ribut dan bertengkar itu sangat tajam, itu dua arah. Kalau serangan hanya dari satu arah, itu bukan ribut, itu diserang. Sedang ada yang jelek-jelekin saya kemana-mana, bikin cerita yang enggak-enggak tentang saya. I don't care. Bukannya saya, kok Bu Heni begitu? Kita nih hidup gak bisa nyenengin semua orang.
Ada aja yang sirik sama kita, ada aja yang keinginannya nggak sampai, kepentingannya nggak nyampe, dia bikin cerita, jatuhin kita. Kita kalau ngurusin begini-begini, yang baik-baik nggak keurus, bener nggak? Orang kayak stres mikirin haters, ngapain mikirin haters? Haters cuma 10%, 90% orang support kamu, mengasihi kamu. Amen. Yesus aja banyak yang ngomongin yang jelek-jelek tentang Yesus. Tapi Yesus move on, jalan terus. Come on. Kuasai diri waktu marah. Jangan ngikutin emosi. Sadar diri kamu siapa.